mengenai considering a master degree. Apa? Soalnya teman-teman yang sudah berada di tingkat-tingkat akhir kan pastinya sudah mikir-mikir ya, kira-kira mau lanjut kuliah S2 atau mau langsung kerja. Nah, buat yang considering master degree lanjut S2, sini saya akan memberikan tips kira-kira apa saja yang kamu bisa lakukan untuk mendapatkan S2. Oke? Pertama-tama adalah what is your goal? Goal kamu tuh apa gitu. Yang kamu harus consider adalah kira-kira profesi apa yang kamu ingin lakukan in the future. Misalkan saya ingin jadi dosen, jadi saya harus lakukan S2, S3, profesor, supaya lebih credible. Tapi kalau teman-teman langsung ya udahlah pengen langsung kerja aja gitu. Jadi kalau kayak gitu ya udah langsung kerja aja. Mungkin master degree-nya bisa diambil di waktu malam hari gitu. Kelas pekerja kan suka ada gitu ya. Itu atau depending dulu berapa tahun baru nanti mengambil master degree. Yang kedua yang kamu harus consider di goal kamu ini adalah country tujuan kamu tuh di mana? Mau dalam negeri atau mau di luar negeri? Kalau dalam negeri enaknya kan udah tahu kulturnya apa, universitasnya apa, dan tidak harus adaptasi lagi. Kalau di luar negeri kan kamu harus adaptasi ulang ya. Dan buat teman-teman yang muslim biasanya suka susah mengenai makanan gitu. Jadi itu yang harus kamu consider seperti itu. Selanjutnya adalah yang harus kamu consider adalah families consideration. Karena kalau keluarga sudah setuju kan pastinya lebih mempermudah kita untuk mengambil kuliah misalkan di luar negeri seperti itu ya. Yang kedua yang kamu harus perhatikan adalah yang kamu harus lakukan adalah do a bit of research. Penting banget buat kepo informasi, entah ke dosen, entah ke teman-teman, entah ke alumni, entah di universitas kan suka ada tuh collaboration centernya. Kita tanya-tanya aja, the water is high anyway. Ya itu kamu bisa tanya-tanya dan mencari informasi. Dan expo pendidikan kan suka banyak expo pendidikan di Jakarta. Tiap tahunnya ada beberapa lah. Kamu datang aja tanya-tanya supaya kamu tahu dapat informasi mengenai requirements, which is the third point. Requirements apa saja yang kamu butuhkan itu kamu harus tahu. Kamu biasanya harus membutuhkan transkrip bahasa Inggris, letter of recommendation, CV, dan funds. Jadi kamu harus tahu rekomendasi persyaratan apa saja yang kamu harus butuhkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratannya. Nah, di sini ada requirements yang berbeda-beda antar universitas atau antar negara. Kalau misalkan di Jepang dibutuhkan bahasa Jepang, sertifikat bahasa Jepang misalkan, atau kita dibutuhkan untuk melakukan konsultasi kepada dosen yang di universitas tertentu terlebih dahulu seperti itu. Atau juga di Amerika kita membutuhkan registration fee which cost like maybe $100 gitu untuk register, and it doesn't mean that you're accepted. Jadi itu yang harus kamu perhatikan juga. Dan selanjutnya step 4 adalah options and capabilities. Setelah kamu udah tahu requirements-nya, kamu udah tahu options yang kamu kira-kira ingin ambil untuk master degree-nya, write your priorities supaya kamu tahu backup plan kamu tuh apa gitu ya. Bisa ada ininya lah. Wanti-wanti kalau tidak terima di universitas ini, kamu masih bisa universitas ini biar tidak wasting time juga. Itu saran saya. Dan untuk poin ini tuh kamu harus consider 4 things again, which is funds. Dimana kamu akan mendapatkan funds-nya, entah funds sendiri, entah funds dari beasiswa gitu. Jadi you have to know. Dan kadang-kadang bisa juga kamu sebelum kamu mendaftar universitas, kamu mendapatkan beasiswa funding dulu, atau kamu sebaliknya mendapatkan beasiswa penerimaan di universitas tertentu dulu, baru kamu mencari fundingnya itu. Yang kedua adalah universitasnya. Nah, universitas yang kamu consider itu bisa dibilang belum tentu universitas nomor 1 di dunia unggul terhadap suatu bidang tertentu. Misalkan I don't go to Harvard University to study agronomy. I go there to study law, business. Jadi kita juga harus smart juga gitu. Jangan cuman number 1 university gengsinya doang. Cuman kan kita di sini bukan gengsi untuk bukan gengsinya, tapi memang butuh kita mencari itu kan ilmu pengetahuan seperti itu. Oke, yang ketiga adalah work experience. Kadang-kadang ketika kita sudah memiliki pengalaman bekerja 1-2 tahun, kita lebih tahu kira-kira bagian mana yang kita akan menspesifikasikan diri seperti itu. Dan kadang-kadang untuk
untuk memenuhi persyaratan beasiswa pun juga dibutuhkan 1-2 tahun pengalaman kerja gitu. Jadi you have to see this point juga. Dan yang keempat adalah time. Rata-rata S2 memang 2 tahun buat ilmu pengetahuan alam, sains gitu kan. Tapi ada juga teman saya, dia sekolah di Belanda, itu masternya 1 tahun udah dapat gelar master di bidang bisnis. Nah itu sangat cepat kan. Dan di Spanyol itu 10 bulan aja kamu udah bisa mendapatkan gelar. It's really fast gitu kan. Sedangkan rata-rata kan kalau di Indonesia 1,5 tahun, 2 tahun gitu. Jadi you have to consider that juga untuk menentukan option kamu apa, priority kamu apa, oke? Dan yang kelima, action. Just fill in the requirements, you know what to do, tinggal apply and wait until you get accepted. Kalau tidak, try aja lagi ya. So, ini merupakan tips-tips yang saya ingin berikan kepada teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau di komen atau you don't agree with me in certain things, silakan aja komen dan ask me question, entah lewat email, entah lewat Facebook, and please subscribe to my channel because I'm gonna be making more of these videos. Okay? Bye!